Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, sesi kali ini kakak akan membahas tentang transformasi geometri. Jadi materi ini kalian dapat jumpai di kelas 9 ya, di semester 1. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Transformasi geometri. Transformasi geometri adalah salah satu cabang geometri yang membahas tentang perubahan letak dan bentuk suatu objek. Geometri yang diakibatkan oleh pencerminan, pergeseran, perputaran, maupun perubahan skala. Jadi, di dalam transformasi geometri ini, kita akan membahas 4 sub. Ya, di dalam pembahasannya, yang pertama ada refleksi atau pencerminan, kemudian ada translasi atau pergeseran, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat ada dilatasi atau perubahan skala. Dalam sesi kali ini kakak akan membahas yang pertama ya, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melihat ya, seorang bercermin kemudian menghasilkan sebuah bayangan. Nah, itulah yang disebut dengan refleksi. Kakak ilustrasikan seperti gambar berikut. Di sini ada objek aslinya yaitu A, kakak misalkan dengan A. Kemudian ini ada pembatas, ini adalah cermin ya. Kemudian objek A ini dipantulkan atau dibayangkan menjadi A aksen. Nah, ini adalah bayangan dari objek A. Nah, inilah contoh sederhana dari pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita gambarkan dalam bentuk koordinat Kartesius, bisa kakak jabarkan seperti ini ya. Di sini ada sebuah bidang datar sembarang, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y ya, yang ini. Jadi sumbu Y ini sebagai cerminnya, kemudian akan menghasilkan sebuah bayangan yang ini, P aksen. Jadi sederhananya seperti ini jika kita gambarkan dalam bentuk bidang Kartesius atau koordinat Kartesius. Lanjut, di dalam refleksi ada beberapa rumus ya. Di sini rumusnya akan berubah tergantung refleksi terhadap sumbu atau terhadap garis. Dapat kita perhatikan di sini ada beberapa rumus. Rumus ini akan kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan bayangan dari titik A5,3 yang direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan min X, kemudian titik pusat. Baik, sedikit kakak koreksi di sini sebenarnya garis ya, bukan sumbu, tapi di sini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian garis Y sama dengan min X. Baik, kita akan mencari satu persatu ya. Yang pertama yaitu cerminnya adalah sumbu X. Di sini rumusnya ya, kalau kita perhatikan di dalam tabel ini, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, min Y. Jadi X-nya tetap, kemudian yang berubah kalau kita perhatikan Y-nya berubah menjadi negatif. Nah, di sini kan soalnya 5,3. Yang berubahnya adalah Y ya. Y-nya menjadi negatif sehingga A bayangannya adalah 5,-3. Jadi A aksen ini artinya bayangannya ya. Selanjutnya yang B. Yang B ini ditanya refleksi terhadap sumbu Y ya. Kalau kita perhatikan rumusnya, yang di sini berubah adalah X-nya. Jadi X-nya menjadi negatif. Berarti hasilnya nanti adalah negatif 5 di sini. Sehingga
A bayangan negatif 5,3. Selanjutnya yang C. Titik asalnya yaitu 5,3. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat di sini rumusnya. Garis Y sama dengan X. Kalau kita perhatikan Y-nya berubah ya menjadi sebelah depan. Kemudian X-nya berubah menjadi bagian belakang. Jadi dibalik. Kalau kita perhatikan ini 5,3 kalau kita balik menjadi A bayangannya adalah 3,5 ya. Oke. Selanjutnya yang D. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini kita perhatikan rumusnya. Jadi posisi X dan Y dibalik ya. Y-nya sebelah depan, kemudian X-nya sebelah belakang. Dibalik posisinya ini nanti. Kemudian bernilai negatif dua-duanya. Berarti kita bisa tuliskan A bayangannya adalah negatif 3, negatif 5. Sesuai rumus ini. Ya. Jadi, kita balik. Y-nya menjadi... X-nya menjadi sebelah belakang, kemudian Y-nya berubah menjadi sebelah depan. Kemudian masing-masing diberikan tanda negatif. Selanjutnya pertanyaan yang E, yaitu titik pusat direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Kalau kita perhatikan di sini rumusnya yaitu posisi X dan Y-nya tetap ya, hanya X dan Y-nya diberi tanda negatif, sehingga hasilnya di sini nanti kan tentu ada negatif ya, kedua-duanya. Hasilnya A bayangannya adalah negatif 5, negatif 3. Contoh yang kedua, tentukan bayangan dari titik P 5,4 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. A dalam kurung X, Y direfleksikan garis X sama dengan H. A aksen 2H dikurang X, Y. Jadi itu yang kita gunakan rumusnya. Jadi 3 ini pemisahan dari H ini ya. Karena di soal sudah diketahui H-nya adalah 3. Nah, kita masukkan ke rumus ya. 2H dikurang X, Y. H-nya sudah diketahui, berarti 2 kali H, 2 kali H-nya 3 ya. Di sini H-nya 3, kita ganti H-nya dengan 3. Kemudian dikurang dengan X. X-nya berapa? X-nya 5 di sini. Berarti dikurang 5. Y-nya tetap 4 ya, berarti di sini 4. Kemudian kalikan 2 kali 3, 6 ya. 6 dikurang 5, 1. Sehingga A bayangan adalah 1,4. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Bidang segitiga DEF dengan D negatif 6, negatif 6, E negatif 2, negatif 3, dan F negatif 6, negatif 3. Segitiga tersebut direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangan dari segitiga DEF adalah, jadi rumusnya kita dapat lampirkan di layar ini, yaitu refleksi terhadap sumbu X, rumusnya adalah A, X, Y terhadap sumbu X. Hasil bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Jadi kalau kita perhatikan, ya, yang berubah hanya Y-nya ya. X-nya tetap, Y-nya ini kita beri tanda negatif jika direfleksikan terhadap sumbu X. Langsung saja kita bahas titik yang pertama. Titik D negatif 6, negatif 6 direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan. Jadi kalau kita perhatikan rumusnya, X-nya tetap, berarti di sini nanti akan tetap negatif 6, kemudian Y-nya berubah menjadi negatif. Kak, bagaimana jika di sini negatif? Berarti kita kalikan ya, negatif kali negatif jadi positif, sehingga hasilnya adalah negatif 6,6 ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya kan X-nya tetap ya. Berarti jika X-nya negatif 6 ya tetap negatif 6. Nah, Y-nya berubah jadi negatif. Kalau di sini negatif, berarti negatif ketemu negatif tentu jadi positif. Baik, kita lanjutkan yang E. Negatif 2, negatif 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Akan menghasilkan bayangan. Jadi X-nya tetap,
Kemudian yang berubah adalah Y-nya ya. Karena Y-nya negatif, di sini juga jadi negatif, berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga E aksen adalah negatif 2,3 ya. Oke, selanjutnya titik F. Direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan F aksennya adalah negatif 6,3. Jadi X-nya ini tetap ya sesuai dengan rumus negatif 6. Kemudian yang berubah adalah Y-nya. Jika negatif, karena di sini negatif, berarti negatif ketemu negatif, Y-nya menjadi positif. Dapatlah titik-titik bayangan segitiga tersebut, yaitu negatif 6,6, negatif 2,3, negatif 6,3. Jadi bisa kita gambarkan ya. Titik yang pertama, titik D-nya yaitu negatif 6, negatif 6. Selanjutnya titik E. Ya, titik E-nya adalah negatif 2, negatif 3. Di sini letaknya. Kemudian titik F-nya di sini ya, yaitu negatif 6, negatif 3. Sehingga kita hubungkan ketiga titik ini menjadi sebuah bidang datar ya, yaitu segitiga. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan D-nya yaitu min 6,6. Jadi ini adalah cerminnya ya, karena sumbu X. Jadi ini sebagai cerminnya. Menghasilkan bayangan titik D-nya yaitu negatif 6,6 di sini. Jadi ini adalah bayangan dari titik D. Kemudian untuk titik selanjutnya itu titik E, yaitu menghasilkan bayangan negatif 2,3 ya, untuk bayangan dari titik E atau E aksen. Selanjutnya bayangan yang kita dapat yaitu F aksennya, yaitu titiknya min 6,3 di sini. Jadi bangun datar ini setelah direfleksikan terhadap sumbu X yang ini, yang kakak berikan les merah ini adalah pencerminannya ya, akan menghasilkan bayangan di sini ya. Jadi D aksen, E aksen, F aksen ini adalah bayangan dari bangun datar DEF. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.